Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Tuhan, sertailah kami dalam perenungan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sekuat-kuatnya kebenaran itu ditekan, ditindas, ditutup-tutupin, dihalang-halangin, pada waktunya kebenaran itu akan muncul. Sepandai-pandai tupai melompat, pada waktunya pasti akan ada masa dia jatuh. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kita ketika menunjukkan kebenaran firman Tuhan dalam perbuatan, cara berpikir, cara pengambilan keputusan, dan cara bergaul, kita mengutamakan kebenaran firman Tuhan, maka ada kalanya orang-orang tidak suka. Ada kalanya orang-orang akan semakin membenci kita. Ada kalanya orang-orang akan menganggap kita aneh. Ada satu peristiwa di mana di satu waktu diadakanlah ujian, dan untuk bisa lulus banyak orang kerjasama. Tapi pelajar ini dia tidak mau kerjasama. Dia sungguh-sungguh mau mengerjakan itu dengan takut akan Tuhan. Memang pada akhirnya dia tidak lulus. Tapi Aman dan Inang, Tuhan tidak diam ya. Dia bisa lulus dengan ujian yang berikutnya. Dan saat ini beliau ini cukup disegani di tempat dia bekerja. Artinya sekalipun dulu dia berpegang teguh pada ketaatannya, pada imannya pada Tuhan, sehingga dia tidak lulus, tapi ternyata itu bukanlah kegagalan, melainkan itu adalah satu proses pembentukan yang membuat di karakternya, yang membuat imannya betul-betul kokoh. Barangkali kita juga pernah jatuh di masa lalu, tapi kita harus ingat bahwa pengampunan itu sudah ada. Yesus sudah mati, kita sudah diberikan kebebasan, kelepasan dari dosa. Jadi kalaupun kita pernah melakukan dosa dan kita masih terus hidup di dalam itu, mari kita bertobat. Tinggalkanlah itu. Karena kata firman Tuhan, pada waktunya kita akan mendapat konsekuensinya. Pada waktunya akan ada perbuatan-perbuatan yang menimpa kita. Itu bukan datang dari A, B, C, D. Bukan. Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi bukan Tuhan yang jahat, bukan orang lain yang jahat, tapi sebenarnya kita yang memberikan akses, kita yang memberikan pintu itu untuk datang kepada kita. Jadi sebagai orang yang beriman, mari pertama-tama kita imani kebenaran firman Tuhan sebagai satu-satunya jalan hidup. Yang kedua, Tuhan akan menuntun kita dan memberikan kita hikmat. Akan ada begitu banyak tantangan, tapi dengan hikmat daripada Allah kita mampu melewatinya. Dan di firman ini dikatakan bahwa karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya Allah mengatakan agar kita teruslah berbuat baik, supaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar menjaga kita, supaya kita semakin mengerti bagaimana sebenarnya Allah memimpin dalam kasih kemurahannya. Tapi kalau kita berbuat jahat, itu merusak kita. Kita bergaul dengan orang jahat, itu merusak kita. Itu akan sangat sulit membuat kita memahami kasih kemurahan Allah. Ya, saya tetap percaya bahwa Allah itu menunggu pertobatan orang-orang berdosa.
Tapi ini bukan berarti kita menganggap remeh, menganggap enteng didikan Allah. Ini artinya sesegera mungkin kita harus bertobat, dan sesegera mungkin kita berusaha melakukan yang benar, yang baik di mata Allah. Karena Amang dan Inang, ada begitu banyak jalan menuju kesuksesan, ada begitu banyak jalan menuju berkat. Tapi jalan itu dimulai dari satu langkah yang benar, yaitu iman kepada Kristus. Itu membentuk segalanya. Attitude, behavior, segalanya. Itu membentuk diri kita, pribadi kita. Iman kepada Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus menguatkan kita untuk teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan di segala tantangan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Berkati dan kuatkanlah kami untuk teguh berpegang pada firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami bagaimanapun situasinya. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.